Oke, assalamualaikum Akang Teteh semuanya. Ketemu lagi bersama saya Joe Smith di kesempatan video petualangan pada kali ini. Di sini saya mau mengajak Akang Teteh nih untuk ketemu seorang pria berusia kurang lebihnya 40 tahun, namanya Kang Endi. Beliau adalah seorang pria yang pernah tinggal di gubuk terpencil yang berada di tengah hutan. Dan di sini Jos ingin silaturahmi, bertemu dan ngobrol-ngobrol tentang Kang Endi, teman-teman, dan juga ingin mendengarkan cerita semasa hidup atau tinggal di yang dimana beliau ini tinggal di gubuk yang konon katanya di lokasi itu tuh pernah ada kejadian pembunuhan, teman-teman. Dan kita tidak perlu banyak basa-basi apalagi banyak babi bu sebelum kita telusuri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar supaya Jos lebih semangat dalam menelusuri tempat-tempat yang penuh banyak misteri. Kang Endi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tadi itu kasihan. Kasih tahu ngingetin. Ngingetin, akhirnya cerita kalau bisa jangan di sana. Tuh bisa jangan di sana. Kenapa Pak? Saya bilang gitu ke Pak. Iya. Ini ke Bapak itu katanya di sana bekas pembunuhan satu keluarga. Satu keluarga di lokasinya memang agak cukup sulit, teman-teman, karena Jos harus masuk ke tempat ini yang dimana rumahnya atau tempat tinggalnya Kang Endi itu berada di sebelah sana, teman-teman. Waduh, anginnya kencang banget. Serem banget ini, teman-teman. Jadi tuh Jos itu sama Kang Hardi itu beberapa bulan yang lalu itu kan mendapatkan informasi dari DM teman-teman mengenai Kang Endi yang tinggal di gubuk terpencil di tengah hutan. Yang dimana tuh beliau ini tinggal di situ karena ada masalah dengan istrinya, teman-teman, sehingga beliau memutuskan untuk tinggal seorang diri di gubuk di tengah hutan. Angker. Kita langsung saja tanpa banyak babi bu bebo untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan Kang Endi. Kita sudah berada di depan saungnya ini. Tapi ini kemana nih, Kang Endi? Oh, ya. Kang Endi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain, Kang Endi? Ini habis beres-beres biasa nyortir lah, bantu abah. Abahnya kan lagi nggak ada. Bantu-bantu dulu lah gitu, sebelum abah pulang kan. Beres-beres. Iya. Udah lama ya, Kang ya? Oh, iya. Udah lama nggak ketemu sama Jos. Ya udah lama, udah berapa bulan ya? Terakhir tuh kalau nggak salah bulan Oktober. Iya. Videonya sempat viral. Ya alhamdulillah ya. Berkat mungkin bantuan dari Kang Jos juga, Kang Hardi, teman yang lainnya. Iya, kita sama mah penonton juga mungkin ya. Iya. Kita mah cuman membantu saja. Iya. Di sini betah nggak? Alhamdulillah sekarang kan ya mungkin namanya apa, suasana sini ya udah anggap keluarga ya, kita kan udah nyaman lah di sini. Udah nyaman. Sementara ya udah apa, sama si abah udah nggak canggung kan, udah dianggap apa, orang tua sendiri lah gitu. Oke, udah nyaman berarti di sini ya. Nyaman. Tapi aktivitas pekerjaannya apa sekarang, Kang? Sekarang ya sambil bantu-bantu abah, ya belajar ngonten juga kan. Ya. Ya sama Konten. Iya. Iya. Luar biasa, videonya rame ya, Kampung Lawak. Apa? Lawak ya? Kampung Lawak Bandung. Kampung Lawak Iya, Bandung. Totalitas Kang Endi bikin videonya biasa aja ya, bagus, keren, lucu. Belajar aja lah, sambil belajar lah gitu kan. Tapi nggak nyangka, Kang ya, dulu Kang Endi di hutan ya sendiri ya, sekarang sekarang udah bahagia, Kang. Ini saya lihat ini senyumnya juga, senyumnya. Syukur, alhamdulillah lah ya. Berkat mungkin belajar teman-teman juga kan. Iya. Dan mungkin sini ya belajar lebih baik lah pokoknya. Lebih baik lagi. Tapi suka pulang ke rumah sama belum. Sekarang masih belum. Tapi kalau komunikasi masih lah. Masih. Cuman jarang-jarang. Yang minimal kita ngabarin lah. Ngabarin ke anak juga ya kan. Iya, Terakhir. kan
emang istri juga nomor satu juga, Iya, tapi istri nomor 1. lebih ininya ke anak. Ke anak ya. Tapi anak keluarga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman ini Kang Nini kan dulunya pernah tinggal di yang dimana tuh di gubuk terpencil yang berada di tengah hutan angker ya. Iya. Dan katanya tuh pernah ada kasus pembunuhan juga di situ ya. Betul, betul bang. Oke Kang, boleh nggak Jos ingin mendengarkan nih cerita lagi gitu mengenai kenapa Kang Nini bisa ada di gubuk terpencil yang berada di tengah hutan. Biar teman-teman pada tahu ini, karena channel Jos ini kan teman-teman sebagian ada yang belum tahu juga gitu. Boleh nggak? Boleh, cuman mungkin mungkin terlalu panjang ya. Iya, iya, Singkat, iya. mungkin singkat aja yang pastinya. Soalnya kan mungkin terlalu panjang kalau diceritain Terlalu semuanya. panjang ya. Oke. Iya. Tapi kita coba kita Ya, sambil ini ke aja. lokasi lain ya. Iya, aku lihat kebun-kebun. Ini suasana di sini Iya, kan iya. udah beres di gudang, Iya. pada satu abah. Ya mungkin di sinilah di kebun. Ya alhamdulillah kan belajar dari sana dulu kan. Iya, iya. Bertahan hidup ya, Ya, survival. survival. Sekarang kita fermentasikan ke sini. Iya. Di kebun ada yang abah ini kan apa? Masih saudara abah mungkin. Masih di saudara sini, abah. Ya, bantu-bantu ini apa? Kebun ubi. Ubi, Iya. iya. Ini terakhir udah panen kemarin. Panen. Ya mungkin Bang Jos ya, kemarin saya bukan lupa ya gimana ya. Mungkin abah lah, dah saya nggak Iya, enak iya. ya. Gitu Iya, kan iya. punya saudara abah. Ya mungkin buat apa? Makan-makan di sini. Makan-makan lumayan, ya. sama teman-teman kau yang ada ke sini. Bareng-bareng. Oke Kang, kita kembali lagi ke topik awal mengenai Kang Andi nih. Bercerita sedikit lah, kenapa Kang Andi ini bisa tinggal di gubuk di tengah hutan. Karena kan orang itu jarang gitu berani gitu kan bisa tinggal sendirian di hutan gitu. Penyebabnya itu apa gitu Kang, kalau boleh tahu? Ya saya dulu bisa dibilang berada lah, orang berada. Terus kehidupan orang berada biasanya kan apa namanya, lingkungannya sama orang-orang berada juga. Pasti jarang lah sama orang-orang kecil. Iya. Kebanyakan gitu. Apa lingkungan kehidupan berada kita kan main-main kemana, apalagi sama orang-orang yang banyak uang juga kan. Iya. Kita saling traktir gitu, Royal gitu kan. royal pokoknya gitu kan. Akhirnya mungkin keenakan, akhirnya kebablasan. Iya, kebablasan, main cewek, judi gitu kan dulu tuh ya. Gak inget apa-apa, pokoknya yang penting happy aja. Dulu gitu pikirannya. Berarti Akang ini, mohon maaf saya potong, berarti Akang ini terpengaruh sama anak-anak itu, teman-temannya Kang Andi? Terpengaruh, terbawa ya arus ya? Arus mungkin. Ya dulu normal-normal aja. Iya. Mungkin kebanyakan bisnisan luar, kerja di luar. Namanya teman-teman kan beda-beda. Oke. Mungkin kebanyakannya orang-orang yang begitu. Akhirnya terbawa suasana keenakan, bablas akhirnya. Gitu. Lalu dengan istri gimana? Nah, semenjak saya kebablasan, jarang komunikasi juga. Komunikasi kadang-kadang saya ditutup. Jadi jarang komunikasi. Silent. Jarang pulang. Mungkin lama-lama istri tuh curiga, mungkin kok kerja luar tapi jarang kontak. Akhirnya di sana mungkin karma dari istri, mungkin doa atau gimana lah ya. Akhirnya kerjasama sama teman-teman, ada kerjaan yang begitu besar. Saya kena tipu akhirnya. Oh, kena tipu itu awal mulanya di situ ya? Saya semua investor saya invest semua. Hampir berapa persen lah gitu ya. Iya. Kekayaan saya atau yang saya punya. Kasih semua modal, modal lah. Iya. Modal kerjasama kan, tergiur sama ini. Uang besar kan, bonus hasil insentif. Tahu-taunya saya kena tipu akhirnya. Kena tipu ya. Mungkin di situ saya belum sadar karma mungkin dari istri, anak. Akhirnya cerita singkatnya, saya
perusahaan bangkrut aja. Oh punya perusahaan ya Kang ya? Iya, Perusahaan kayak travel gitu kan, mobil gitu kan. Nah begitu udah bangkrut saya sempet diem dulu. Ya diem kan, pulang ke rumah saya mungkin udah agak ngerasa berdosa mungkin. Iya. Bisa teman nggak terlalu ini, belum begitu apa namanya, pikirannya masih inilah nggak enak lah gitu. Gak enak kan. gitu ya. Iya. Diam akhirnya aduh daripada pulang kata saya teh ini udah pasti curiga. Kok nggak pulang-pulang, sedangkan bilangnya saya kerja di luar banyak uang. Kan biasanya transfer kalau di luar ya. biasa, kalau normal transfer kirim kalau butuh uang tiap bulanan gitu. Iya. Ini enggak. Ini malah kolaps, nggak punya uang sama sekali ya. Saya bingung kan, biasanya kirim, ini enggak. Akhirnya saya bingung, pusing banget itu. Teman-teman malah udah tahu gitu, ditinggalin. Oh, pada Dulu meninggal, deket, iya. Iya, saya makin stres tuh. Biasanya saya lagi banyak uang deketin. Iya. Sekarang udah collab gini, pada ngejauh. Pada ngejauh. Ya, akhirnya saya makin stres tuh. Udah aja saya jalan. Akhirnya ke kampung-kampung ngomong gitulah. Pokoknya saya nggak tanpa tujuan dulu. Tapi itu keadaannya Akang ini sadar gitu. Sadar. Posisi kan Akang ini kan depresi kan, Iya, depresi. jadi Udah bingung gitu, sadar, kehilangan arah. Ya udah aja, pokoknya jalan kemana naik angkot sisa-sisa uang Iya. gitu kan. Sisa-sisa uang tabungan yang sedikit lagi lah. Nggak buat ini. Buat bekal, Gitu kan, kemana? Ya, tapi cuman pikiran udah mumet banget. Akhirnya lah, saya ada kayak rumah kosong gitu. Udah hampir bekal juga udah tipis lah gitu kan. Akhirnya udah diem dulu di sini lah. Kemalaman kan mungkin dulu. Udah kemalaman ya. Jadi menemukan rumahnya atau gubuk ini memang udah malam gitu ya Kang ya. Posisi kan dari siang sore saya tujuannya nggak jelas. Pokoknya saking mumetnya gitu kan. Akhirnya saya capek lah gitu kan, pengen istirahat di mana kan nggak enak kalau di tempat lain, apalagi di kota. Akhirnya nggak tahu itu, tahu-tahunya di kampung sampai ke hutan itu. Ya udahlah, tinggal aja di sana. Tinggal di sana. Iya. Apa aja yang Akang bawa, mohon maaf, yang Akang bawa selama perjalanan itu? Perjalanan itu terakhir barang-barangnya kan itu kayak kan dulu tas kantor gitu ya, buat laptop gitu. Saya sambil di jalan tuh habis kehabisan uang, laptop yang itu dijual. Oh, dijual. Iya. Dijual buat bekal jalan gitu kan. Udah aja seadanya lah, yang penting dijual aja gitu. Berarti dijualnya murah atau gimana? Murah. Kan namanya ngejual kan ya. Ngejual tuh pasti murah lah, pengennya yang beli. Ya udahlah, daripada nggak punya uang, nggak punya bekal, ya udah yang penting buat makan, jalan buat ini gimana lah gitu. Ya pikiran gitu, yang penting buat makan dulu lah untuk hari itu. Jadi mohon maaf Kang, jadi akar permasalahan itu Akang itu takut sama istri karena ditipu gitu kan, sehingga Kang Endi ini nggak berani ke rumah, lalu Kang Endi pergi gitu ya, tanpa ada cerita apa ke istri gitu ya, karena sering dikecewakan gitu ya si istrinya Akang ini. Tapi sempat ada yang nyari gitu Kang, atau menghubungi Kang Endi? Ya kan handphone juga Kang. Jadi harta terakhir itu HP ya, terus laptop itu. Ya udah saya jual. Oke. Dijual gitu ya, dijual semua buat bekal gitu ya. Lalu selama tinggal di situ tuh berapa bulan Kang? Kalau boleh tahu, mohon maaf. Kurang lebih 3 bulanan. 3 bulanan di situ ya. Kan Just pernah dengar waktu kita di sana, waktu ketemu pertama kali dengan Kang Endi kan katanya bahwa di gubuk itu tuh angker ya? Angker sekali itu. Kalau boleh tahu Kang, boleh diceritain ulang nggak mengenai gubuk itu? Katanya ada kejadian apa? Dulu di sana sempat ketemu warga, mungkin warga di sana ya. Dari perjalanan hutan itu tuh. Ada ketemu sama bapak-bapak. Iya. Ya petani di sana, warga di sana. Ya sempat ngobrol sebentar. Pas ini teh mau kemana? Saya teh ya kemana aja lah Pak. Awas hati-hati ya. Gitu. Kenapa kata saya teh kan? Kenapa gitu Pak emangnya? Ya Bapak katanya ada ini tinggal di sana, kata banyak ada. Oh ada warga ngelihat gitu ya? Mungkin dia petani itu kasihan. Kasih tahu ngingetin. Ngingetin, akhirnya cerita kalau bisa jangan di sana. Kalau bisa jangan di sana.
kenapa Pak? Saya bilang gitu ke Pak ini, ke Bapak itu, katanya di sana bekas pembunuhan satu keluarga. Satu keluarga di situ. Terus responnya Kang Endi gimana? Ya sempat kaget juga kan? Sempat kaget juga. Iya. Cuma saya jawab, sempat kaget itu. Oh begitu Pak. Ya tapi kan saya Pak, aduh mohon maaf saya lagi pusing ini gitu, pengen istirahat dulu lah untuk hari ini gitu kan. Atau bagaimanapun di sini ceritanya gimana, sejarahnya, saya nggak tahu. Yang penting saya istirahat dulu aja, nenangin dulu lah di sini. Gitu kan. Bilang singkat ke Pak. Udah, yang penting saya mah udah ngingetin. Gitu. Tapi nggak apa-apa selama Kang di situ nggak diperbolehkan, maksudnya diperbolehkan untuk tinggal di situ sama warga. Ya mungkin saya ketemu warga bapak itu aja. Oh itu aja ya, yang lain mah nggak ada ya? Itu bapak itu asli atau nggak tahu apa lah. Kan jadi cuma selintas aja gitu ya? Cuma ngasih tahu gitu aja. Oke Kang, mohon maaf nih, selama 3 bulan tinggal di sana, apa aja nih yang Akang rasakan selama 3 bulan? Itu kan di hutan, bekas pembunuhan. Terus itu gubuk satu-satunya di tengah hutan gitu kan? Kok bisa gitu Akang berani gitu? Apakah Kang ini memang pemberani atau gimana? Atau memang karena terpaksa gitu? Sementara itu di sana saya mungkin terpaksa enggak ya? Kan faktor kondisi. Iya. Saking depresinya saya nggak inget apa-apa. Saking depresinya, saking mumetnya itu kan. Yang penting saya bisa istirahat dulu. Bisa istirahat dulu. Ya. Oke. Tapi pernah nggak diganggu sama makhluk halus di situ? Sama awal-awal nggak terlalu inilah kan, nggak terlalu fokus ke sana lah, pikiran kemana-mana. Makin hari ke-1, ke-2 biasa. Hari ke-3 ya seminggu kemudian ada perbedaan lah. Iya. Di sana kan mungkin saya tahu-tahu di sana aja tinggal. Saya nggak izin dulu, mungkin pikiran ya penghuni di sana. Iya. Akhirnya ya ada kejadian-kejadian aneh pokoknya. Apa itu contohnya? Contoh kan lagi saya kan belajar lah, mengingat dulu kesalahan-kesalahan dulu. Saya sampai begini, sampai habis semuanya. Akhirnya kan belajar lah dari sana tuh, pembelajaran buat saya supaya lebih baik. Saya belajar buat tenangin kan. Tenangin diri ya, belajar ibadah lagi lah gitu kan. Ibadah, nah di sana tetap bukannya tenang, ya tenang mah tenang kan, ibadah itu. Cuman gangguannya itu penampakan atau suara? Awal-awal suara cewek, suara cewek atau suara apa? Cewek dulu. Ketawa. Nangis, gitu. Ada yang nangis gitu ya. Di belakang tuh saya teh ya sempat nggak digubris lah pokoknya saya fokus tetap gangguannya terus ya. Yang paling seremnya ya itu cewek ya. Suara cowok juga ada kayak gitu. Yang genggerung gitu ya. Iya kayak gitu, campur soalnya. Tapi responnya gimana Kang? Takut? Ya kalau namanya takut lah pastilah normal ya. Cuma nggak terlalu takut. Saya dulu kan suka ke hutan juga dulu. Jadi nggak terlalu. Oh pernah ada pengalaman juga di hutan. Camping atau gimana? Gitu. Tapi nggak kebayang Kang, mohon maaf. Nggak kebayang kalau di malam hari ini kan gelap banget, gak ada lampu ya kan, di hutan kan mustahil kalau ada lampu. Iya betul. Itu gelap, keadaannya gelap Kang kalau malam itu atau gimana? Kan saya punya kriket gitu terakhir tuh. Ya bakar-bakar gitu. Oh, bakar-bakar di situ ya. Pencahayaannya ya bakar gitu, bakar api unggun gitulah. Oke. Terus Kang, mohon maaf, kayak makan, minum, aktivitasnya gitu, mandi itu di mana selama 3 bulan itu? Ya keliling hutan. Makan. Ya, makan apa aja itu? Yang ada di hutan aja. Kalau misalkan contoh sayur-sayuran gitu ya, daun-daun yang bisa dimakan kan, survival kan. Selama yang hutan yang bisa dimakan ya kita makan. Oke, berarti nggak ke warung ya Kang ya? Warung dari mana itu jauh banget. Iya. Jauh kemana-mana ya? Kemana-mana. Bisa gitu. Saya kaget waktu pertama ngelihat itu Akang itu di sana. Kok bisa ada di sini saya bilang. Karena kan arusnya jalannya jelek, susah jalannya gitu kan.
makin sini kan udah agak mending lah, ininya nggak terlalu stres kan, tenang, kita kan ibadah kan. Iya. Alhamdulillah mungkin yang di atas tuh Tuhan tuh ngasih namanya ujian itu resikonya kan. Akhirnya kita belajar tobat lagi. Iya. Ya, jadi anugerah mungkin ketenangan lagi gitu kan. Akhirnya sana ya walaupun di hutan-hutan makan seadanya tapi nikmat, alhamdulillah, sedikit-sedikit dinikmati aja gitu, belajar kan sambil merenungi gitu kan, kesalahan-kesalahan saya, gimana caranya buat menghapus dosa-dosa saya. Itu kalau kayak misalkan kayak minum minum air di sungai atau ada air sungai di situ ya. Kadang kan di sana kan hutan tuh ada air kayak di pohon-pohon ada air gitu, ya kita diminum ya. Mandi juga di situ. Jauh dari rumah jadi gubuk. Aliran airnya di bawah tuh. Kalau mau ya kadang-kadang kan kalau jauh yang ada aja, kecuali darurat banget. Iya. Kita nyetok gitu kan kadang. Jadi selama 3 bulan tuh aktivitasnya gitu aja ya, meratapi nasib Akang ini ya, menatapi, diem, merenung gitu ya. Nggak ada hiburan apa-apa. Wah, itu pasti stres banget gitu Kang. Nggak kebayang 3 bulan itu dalam kegelapan itu. Ya, tapi kan dari sana saya dapat berkahnya, mungkin dari ketenangan itu kita ibadah makin khusyuk, nggak ada keheningan gitu. Merenungi kesalahan-kesalahan saya, dosa-dosa yang saya pernah lakukan gitu kan. Akhirnya kan mencobalah buat tenangin dulu aja diri, biar kan kalau udah tenang kan kita berpikir gimana nih caranya menembus dosa-dosa itu kan, bisa ke istri kan, ke yang udah saya sakiti gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah Kang Hardi kan dulu akhirnya ketemu ketemu dengan Kang Hardi, masih ngobrol panjang lebar kan, sama Kang Hardi curhat, ngasih motivasi juga. Dan akhirnya bikin YouTube ya sekarang luar biasa kan. Alhamdulillah sampai saat ini, sampai kesini bikin YouTube ramai, penontonnya juga ramai gitu. Alhamdulillah ya. Buat teman-teman ini jangan lupa di follow, di subscribe. Nama channelnya apa? Kampung Lawak Bandung Real. Kampung Lawak Bandung Real. Panjang ya, namanya panjang ya. Ada realnya kadang. Ada realnya. Akun yang Kampung Lawak Bandung juga ada yang ikutin kalau nggak salah. Cuman yang aslinya yang subscribe-nya 1.200 lebih lah. Iya. Oke, ada 2 berarti ya, ada 2 atau satu. Itu yang aslinya yang 1.200 sekian lah. Itu yang aslinya. Oke. Lalu dari situ Akang pulang ya ke rumah, memutuskan untuk pulang ya bersama Kang Hardi. Dulu yang sempat ke sana diajak kan, mencoba diketemuin sama istri. Kan istri cuman nggak bisa dulu tuh. Nggak bisa. Masih nggak mau. Nggak mau ya. Dulu akhirnya kan saya ditemuin tuh, soalnya kan dapat gangguan saya. Gangguan apa itu? Dari sana tuh ngikutin orang itu tuh. Penunggu di sana ya? Iya, akhirnya ada info dari temannya Kang Hardi. Ada sosok Abah. Katanya yang suka ngobatin gitu. Oh iya. Gitu, akhirnya ketemuin kesini aja. Cerita saya sampai di sini tuh diobatin lah sama Abah. Akhirnya udah sembuh ya, sembuh bersih lah. Bersih, ngobrol-ngobrol. Belum sempat ini dulu. Mungkin saya cerita di sana belum diterima lah sama istri, akhirnya ya udah tinggal aja di sini. Tinggal aja di sini ya. Dari situ awal mulanya ya, tinggal di Abah. Oke. Luar biasa sekali ceritanya nih Akang ini dari pertama hingga akhir ini ya. Karena gitu Kang, kalau misalkan kita banyak pikiran, stres itu gak ngobrol sama orang gitu, gak cerita dengan teman-teman dekat kita, itu kita jadi stres gitu, jadi depresi gitu. Makanya kita harus banyak cerita gitu Kang. Oke Kang, untuk pesan terakhir nih sebelum penutupan video buat teman-teman dari channel Bang Smith, apa ini pesannya? Pokoknya buat teman-teman semua, khususnya ya buat Bang Jos, saya sendiri ya, janganlah dari kita udah sukses, lagi sukses, jangan lupa orang bawah, jangan lupa berbagi juga. Oke, siap. Sebagian besar kan kekayaan yang punya kita tuh ada sebagian kecil hak orang lain. Sebagian kecil orang lain. Iya.
Jangan egois lah gitu ya, jangan egois lah. dikekeyup Jangan kalau bahasa Sundanya. mentang-mentang Ya. orang kaya nyepelin orang kecil, Oke, jangan. oke, gitu siap. kan. Kalau udah tahu ajab dari Tuhan, Ya, walaupun kayak hari itu juga bisa jatuh. gitu Gitu. ya. Oke, siap. Itu saya juga buat motivasi buat saya juga Oke. kedepannya, makanya dulu saya berhelm mata, lupa bersedekah, lupa berbagi, apalagi ke istri, anak, Iya. ke saudara, ke teman kan, akhirnya kan jatuh. Jatuh ya. Makanya ya masukan dari saya gitu. Oke. Jadi jangan lupa, kita udah sukses, jangan lupa sama orang yang belum sukses. Iya. Malah kita harus motivasi, Berbagi. berbagi. Gitu. Berbuat baik lah intinya. Ya, siap. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Kang untuk ceritanya. Sudah meluangkan waktu juga. Terima kasih banyak. Sama-sama Bang Jos. Ya, Bang Jos juga alhamdulillah makasih udah Iya. mau nengok ke saya ya. Iya. Udah lama. Udah lama juga ini kita nggak ketemu. Semoga Kang Andi sehat-sehat selalu. Yes, Oke, amin. saya pamit. Sami-sami. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bang Jos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih dan terima kasih sudah menonton channel saya dengan mensupport like, komen, dan subscribe-nya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Kang Andi, beliau yang tinggal di gubuk terpencil yang berada di tengah hutan, dan kisahnya ini sangat memprihatinkan dan memilukan teman-teman, yang dimana Kang Andi ini sudah 3 bulan tinggal di situ ternyata. Oke, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Bila mana ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya doakan teman-teman sehat selalu dan diberikan rezeki yang cukup oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Joe Smith, pamit undur diri. Oke.